Oke, mari kita mulai IG Live malam hari ini. Market value hari ini lumayan ramai, 10,6 triliun rupiah. Dengan top 5 transaction ada Bank Rakyat Indonesia hampir 1 triliun rupiah. Terus Medco 656 miliar, BBCA 612 miliar. Sorry. Kayak ada rambut gitu. Aneh banget. Aku ulang ya. Market value 10,6 triliun rupiah. Top 5 transaction ada Bank Rakyat Indonesia 996 miliar, Medco 656 miliar, BBCA 612 miliar, AMMN 391 miliar, dan BBNI 329 miliar. Nah, meskipun hari ini transaksinya lumayan banyak, sekitaran 10,6 triliun rupiah, tapi ternyata lebih banyak net sell-nya. Asing ada net sell atau jual bersih di pasar reguler sebesar 883,26 miliar gitu. Jadi net sell-nya ada di saham BCA 238,7 miliar. Terus BNI, jadi ada buy ada sell juga ya. Total BCA hari ini 612 miliar dan sell-nya 238 netnya gitu. Nah, terus BNI 133 miliar, BRI 128 miliar, MDKA 76 miliar, dan Astra International 69 miliar. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Kenapa big banks banyak dijual? Artinya banyak yang profit taking setelah mereka punya big banks dari bawah, dari harga sangat bawah. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau big money-nya masih jualan, masih dagang, ya kita sabar-sabar dulu aja, jangan nyerok dulu ya. Jadi tetap sabar-sabar dulu. Jadi kalau kita perhatikan memang masih bisa turun beberapa hari ini. Untuk Bank Mandiri, BBRI, dan juga BBCA-nya, yuk kita lihat dulu yuk untuk big banks-nya kayak gimana kabarnya. Nah, ini BBRI dia bisa turun sampai sekitaran kemungkinan 5250. Terus kemudian BMRI-nya dia masih bisa turun dalam jangka waktu pendek, bisa sampai ke 5.700-an. Kemudian BBCA-nya dia bisa turun juga sampai sekitaran 9.050-an, dan itu normal jika terjadi. Kemudian BBNI ini dia bisa turun juga sampai sekitaran level 9.200, dan itu masih normal. Nah, jadi kalau kita perhatikan saat ini duitnya lagi muter ke saham-saham yang udah turun banyak. Nah, beberapa diantaranya kemarin kita ada lihat untuk saham saham sektor teknologi, seperti contohnya Arto. Ini 3 hari berturut-turut hijau dengan volume transaksi tinggi, tapi hari ini udah mulai merah dikit, agak-agak ngaso, istirahat dikit ya. Terus kemudian kita juga lihat GoTo atau Gojek Tokopedia kemarin juga agak-agak turun. Nah, kita mau lihat untuk Bukalapak. Dari 3 ini sektor teknologi yang paling banyak naik atau ngacirnya itu sih Bukalapak, dan Bukalapak hari ini juga udah mulai agak-agak stagnan. Jadi sektor teknologi jangka pendeknya agak-agak ketahan dikit. Halo, selamat malam semuanya yang baru bergabung. Ada Zul Harahap, Ninitan Sari Widyastuti, ada Aldio Akna, Yosia, Martin Iskandar. Hari ini aku akan buka Q&A saham dengan yang di like paling banyak. Boleh tulis di kolom question yang di like paling banyak, aku nanti akan bahas duluan ya. Terus sebelum aku lanjutkan, kita saat ini lagi menunggu wait and see data inflasi Amerika. Seperti yang kemarin kita udah bahas bahwa Amerika ini sudah mengalami soft landing. Soft landing itu artinya inflasinya turun tapi tidak menyebabkan resesi. Kemudian untuk data tenaga kerjanya sendiri ini juga kayaknya udah mulai stabil gitu. Nah, jadi tingkat inflasi tahunan di Amerika bulan Agustus ini diperkirakan naik dari 3,2% pada bulan Juli, di Agustus naik 3,6%. The Fed masih akan naikin suku bunga dan itu sudah terantisipasi. Sambil aku bahas saham-saham yang lainnya yang terkait dengan EBT, pemerintah akan menambah porsi pembangkit EBT. Ini ada kaitannya dengan Medco, Arco, Kin, PGEO, dan BRPT yang potensi diuntungkan gitu. Jadi PLN dan Kementerian ESDM akan segera merilis rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL sampai dengan 2040, tahun 2040, di mana porsi penambahan pembangkit energi baru terbarukan atau EBT ini sebesar 60 gigawatt. Dan
di dalam rencana ini PLN ini bakalan ngebangun 32 gigawatt pembangkit EBT yang bisa diandalkan jadi beban listrik dasar. Terus rencananya PLN juga bakal menambah Green Enabling Smart Grid yang bisa memanfaatkan hidro, panas bumi dan sebagainya. Terus yang bakalan diuntungkan yang pertama adalah PGEO. Kenapa? Karena memiliki sumber daya geotermal terbanyak. BRPT melalui anak usaha Star Energy di mana output geotermalnya berupa pendapatan dari listrik itu menyumbang 9,3% ke pendapatan BRPT di first half 2023. Yang ketiga, KIN karena banyak diversifikasi energi baru terbarukan, yakni pembangkit listrik tenaga air, PLTA, kemudian pembangkit listrik mini hydro atau PLTM, keren ya, ada pembangkit listrik mini hydro. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Dan yang keempat, ini yang diuntungkan adalah Medco karena dia punya sumber daya geotermal Ijen dan Sarula. Kelima, terakhir ada Arko, dia baru punya pembangkit listrik tenaga air. Halo Pak Budi Kaing, Lina Wendy, Robby Witch, Abud Budi, Michael Asia, Marcelia Purnama, selamat malam semuanya. Dan aku mau ngebahas beberapa emiten yang diuntungkan dari rencana energi baru terbarukan. Pemerintah bakalan menambah porsi EBT ini. Yang pertama aku akan bahas pastinya dari PGEO dulu yang hari ini banyak banget juga ditanyain teman-teman semuanya. PGEO gimana nih? PGEO nih jadi kemarin sempat naik lumayan tinggi, signifikan. Kita akan pasangin satu garis Fibonacci retracement buat yang kemarin udah ikut workshop Super Trader udah ngerti banget. Jadi kita mau cari supportnya saat ini PGEO tahan support Fibonacci 38,2%. Ya, jadi bentar ya. Oke, jadi PGEO ini dia ketahan area supportnya di sekitaran level 1180. Ini juga merupakan satu level support Fibonacci 38,2% yang merupakan salah satu angka sakral. Meskipun demikian bukan berarti dia nggak bisa breakdown. Kalaupun dia breakdown maka support yang paling kuatnya sampai di level 1005. M-Trade ada test buy kemarin dan juga hari ini. Untuk jangka menengah dan juga jangka pendeknya, untuk jangka pendek deh, bukan jangka menengah. Dan kita akan pasang stop loss kalau misalkan dia breakdown dari Fibonacci 38,2%-nya. Nah, ini selain PGEO kita akan bahas untuk BRPT. Ya, perhatikan untuk BRPT sendiri ini di sini dia naik dengan volume transaksi tinggi, terus kemudian sideways, naik transaksi tinggi, volume sideways, transaksi tinggi, sideways lagi, dan perhatikan di sini untuk BRPT ini dia berpotensi untuk naik sampai level 1350-nya. Gitu. Jadi wait and see dulu aja, sementara M-Trade tinggal nge-hold aja, dia nggak beli-beli lagi. Nggak rekomen untuk buy-buy lagi gitu. Nah, terus ini selain BRPT yang tadi melalui anak usahanya Star Energy, ini dimana output geotermalnya ini berupa pendapatan dari listrik menyumbang 9,3% ke pendapatan BRPT di first half 2023. Terus kemudian kita mau lihat KIN, ya KIN ini dia banyak diversifikasi energi baru terbarukan. Ada PLTA, PLTM, dan PLTS, PLTBM ada juga. Lumayan menarik nih ya untuk secara pengembangan bisnisnya, secara bisnisnya tuh menarik, dan secara teknikal sekarang juga lagi menarik. Kenapa? Karena dia baru aja breakout dari sideways panjangnya, dan perhatikan di sini dia lagi sideways di sini dengan volume yang kecil juga. Jadi kita masih nge-watch untuk KIN, trennya bakalan masih berpotensi bagus selama dia masih di atas 815 gitu ya. Jadi batasnya di 815. Kemudian selain KIN kita mau lihat Medco masih temanya EBT ya. Sebentar ya, aku bahas yang ini dulu. Medco hari ini ngacir tinggi banget ya, dan M-Trade masih ada buat Medco ini di jangka menengahnya. Mari kita lihat untuk Medco yang di hold di jangka menengah ini masih cuan 37 sampai 41%. Sedangkan yang jangka pendeknya udah kejual pada tanggal 4 September yang lalu dengan cuan 16 sampai 17%. Dan aku mau kasih lihat untuk dagangan M-Trade atau rekomendasi jualnya M-Trade. Hari ini kita ada jualan MIDI terjual 3
sampai 7% cuannya, harum 3-3%. Profitnya kecil-kecil kalau untuk yang jangka pendek, makanya saya sarankan sebaiknya kalau ikut M-Trade. Buat yang jangka menengah, ini jangka pendek 3%-an, 3-4%-an. Ini cut loss-nya 5-9% ya. Jadi secara frekuensi aja dia banyak hijaunya. Nah, tapi kalau mau cuan lebih banyak sebenarnya ambil jangka menengah. Jangka pendek ada nggak sih yang cuannya lumayan banyak? Ada nih, misalnya PTPP cuan 19-22%. Tapi rata-rata untuk jangka pendek cuannya seringkali sekitaran 5% atau kurang dari itu akhir-akhir ini. Nah, kita coba mau lihat untuk jangka menengah gimana. Kalau jangka menengah ini cuannya lebih gede. Ini yang BEP kayak Bian gini jarang. Jadi ini ITMG dia cuannya 14%, 15%, BMRI 11-17%, CTRA cut loss 3%, PANI cuan 100%, INTP cuan dikit 4-7%, waktu itu Pegas cuan dikit 3-6%, IMAS cut loss 6-10%, tapi secara rata-rata cuannya masih jauh lebih banyak. BNGA ini cuan 21-22%. Jadi kalau pakai M-Trade sebaiknya jangan cuman beli satu saham saja, tapi diversifikasi 5-10 saham, ambil yang jangka menengah jika kamu masih pemula. Jadi saya sangat menyarankan untuk jangka menengah. Masih temanya EBT, energi baru terbarukan. Tadi saya sudah bahas PGEO, BRPT, KIN, terus ada Medco. Yang terakhir aku mau bahas Arko. Kak Jayarati ikut M-Trade untuk di ESA. Semoga bisa konsisten ya. Mari kita lihat Arko. Ya, jadi jangan cuman ambil 1 atau 2 saham aja. Nanti pas yang diambil ternyata pas yang kena cut loss deh, kan sayang gitu. Padahal secara probability ini secara frekuensi kalau ambil yang jangka menengah ini juga lebih banyak hijaunya daripada merahnya gitu ya. Oke, terus kita coba lihat Arko, mari kita lihat Arko di sini. Arko ini juga sama, patternnya mirip-mirip kayak KIN dan juga saham-saham yang EBT lain, mirip banget. Dan Arko ini baru aja punya PLTA, jadi secara technical Arko ini boleh banget diperhatikan ya. Jadi M-Trade juga udah masuk di sini, based on technical banget sih kemarin gitu. Dan ini patternnya dia ada pattern ngebentuk cup di sini dengan volume transaksinya juga stagnan. Jadi anyway, it's kinda interesting untuk Arkonya. Medco sudah dibahas kayaknya tadi ya. Medco udah belum ya? Kan nggak mungkin ikut semua saham yang direkom, makanya bukan semua saham yang direkom, diversifikasinya 5-10 saham dan ambil yang jangka menengah aja. Dan jangan pada sektor yang sama, misalkan INKP dan TKIM pilih salah satu. Karena kita nggak mungkin kayak, oh INKP udah direkom misal nih, terus nggak boleh rekom TKIM. Nah, tapi kan misalkan ada member yang baru bergabung besoknya atau dia belum punya sama sekali, kita kasih tahu biasanya kalau udah punya di sektor yang sama jangan dibeli gitu. Jadi kalau misalkan untuk saham-saham properti juga sama, kita kasih tahu di sektor tersebut. Serius, aku belum bahas Medco, kayaknya udah loh tadi. Oh iya belum. Ya aku bahas Medco deh. Thank you udah diingetin. Jadi ini Medco-nya ini kemarin breakout dari pattern sideways-nya cakep banget. Base 1, base 2, dan base 3-nya semakin pendek. Ini udah dibahas di workshop Super Trader kemarin. Untuk bentuk base itu juga sangat berpengaruh sekali. Jadi kita bukan cuman ngelihat base keberapanya aja, tapi kita melihat bentuk dari base-nya. Mari kita coba lihat gambar. Aku mencari gambar rectangle kok nggak ada ya. Gambar rectangle ada di mana? Gambar rectangle. Aduh, udahlah. Aku lingkarin aja. Ini base yang ketiga. Jadi ini base 1, base 2, ini base 3-nya makin pendek, makin kecil, dan perhatikan ini dia menuju potensi sekitaran 1600 sampai 1700-an. Ya, jadi potensi menuju 1600 sampai 1700-an gitu. Nah, jadi perhatikan di sini 16 sampai 1 tujuan, potensi sampai di situ itu dapat dari mana sih? Dapat dari angka bulat sebenarnya. Aku kalau boleh bilang sebenarnya Medco ini all time high tertinggi sepanjang masa tuh udah nggak ada resisten lagi. Jadi kalau misalkan aku hapus ini, aku delete ini, boleh nggak? Boleh banget. Kenapa? Because saham yang udah break all time high itu the sky is the only limit. Nah, tapi di sini aku nggak mau kalian jadi terlalu euforia. Kalau kalian mau beli, lebih baik nunggu retracementnya dulu. M-Trade udah nge-hold ini, ya coba perhatikan Medco.
Iya, Medco ini di Richel ada yang cut loss Medco waktu itu, ini jangka menengah kita profit taking. Medco waktu itu kita profit taking tanggal 14 Agustus sekali 9 sampai 15%, terus 20 Februari kita pernah cut loss 12 sampai 15%, jatuhnya lumayan cepat dan dalam tapi udah lama banget. Jangka menengah 20 Februari. Bener ya, Februari ini. Terus jangka menengah Juni ini entah kenapa dia nggak urut tanggalnya, ya dia nggak urut tanggalnya. Jadi Medco sempat direkomendasi jual di 13 Juni dan 14 Maret ini juga cuan. Jadi sebenarnya terakhir Medco ini trennya cukup bagus, dan untuk jangka menengahnya kita masih oke. Jangka pendek, jangka pendeknya di 23 Agustus ini juga kemarin take profit tapi impas-impas aja gitu. Ya, 14 Agustus jangka pendek sempat cut loss 2-7%, tapi kalau diperhatikan ya secara tren Medco cukup bagus sehingga dia banyak hijaunya ketika kita TikTok jangka pendek juga gitu. Merah tetap ada. Oke, ya. Itu tadi untuk beberapa saham yang EBT, energi baru terbarukan. 2018 pernah 1.600. Let me check. 2018 pernah nggak sih? Enggak. Medco kayak gini nih. Ini Medco 2018 nih tertinggi di angka berapa nih? 1025, 1335. Ini 2018 di sini nih. Jadi sekarang lagi all time high-nya. Oke. AMMN. Aku cuma mau komen satu aja, ini udah tanda distribusi di sini. Jadi aku nggak peduli dia masih mau naik terus, aku nggak masuk di sini. Udah ketinggian, itu aja. Udah waktunya profit taking. Nah, ini nih kasus infeksi saluran pernapasan atas di Jabodetabek itu naik hingga 12 ribuan kasus per hari. Aku nggak tahu apakah kalian batuk-batuk juga atau enggak. Tapi aku sempat waktu itu balik dari Jakarta, pulang langsung radang tenggorokan dan batuk. Tapi bukan cuman aku yang balik dari Jakarta, anak aku, mbak di rumah juga, mertua aku, anjing aku sih enggak sih. Mereka batuk pilek juga gitu. Jadi kalian batuk pilek enggak gitu? Oke, jadi memburuknya polusi udara di Jabodetabek ini potensi meningkatkan kunjungan rumah sakit di kuartal ketiga dan kuartal keempat 2023 atau saat puncak El Nino karena bisa memperparah kualitas udara gitu. Nah, kelompok pasien BPJS ini kemungkinan besar akan ngedominasi kunjungan rumah sakit, dan 50-60% pasien HEAL ini merupakan pengguna BPJS. Sehingga HEAL itu apa? Tahu nggak? HEAL adalah Medicaloka Hermina Tbk. Medicaloka Hermina Tbk ya. Jadi 50-60% pengguna dari HEAL ini merupakan pengguna BPJS, sehingga HEAL berpotensi mendapatkan volume rujukan yang cukup tinggi, sekitar 70% dari total pendapatan, dan diikuti oleh mitra keluarga atau MIKA karena punya exposure paling tinggi di Jabodetabek 68%, dan setelah itu Silo ya. Silo, mari kita lihat 3 emiten dari rumah sakit ini yang udah lama kita nggak colek-colek nih. HEAL secara teknikal dia agak-agak bangun, tapi secara likuiditasnya wait and see dulu deh. Terus kemudian kita lihat MIKA, mitra keluarga, ini secara teknikal menunjukkan ada tanda-tanda activity, tapi kita wait and see dulu juga. Terus kemudian kita mau lihat Siloam International Hospitals, ini juga menunjukkan activity, but we just wait and see dulu. Nah, kita mau lihat juga SAME dari grupnya MTech dan Bukalapak, justru malah SAME ini yang menarik secara teknikal atau secara chartnya. Karena memang grup dari Bukalapak dan grup SAME ini kemarin juga lagi aktif banget. Cuman Bukalapak dalam jangka pendek ini udah rawan profit taking ya. Sekalian kita ngintip SCMA, Surya Citra Media di sini jangka pendek kita profit taking juga. Oke, semoga kalian gak bingung, aku ngomongnya agak-agak cepat.
MDKA chartnya agak nggak enak karena dia jatuhnya tuh dengan volume transaksi yang lumayan tinggi. Ada yang nanya MDKA di sini, perhatikan MDKA ini agak-agak nggak enak ya. Dengan ini jatuhnya lumayan tinggi, jadi wait and see dulu aja. Ada triple tops padahal bukan di atas, jadi ada kemungkinan triple topsnya failed juga. Biasa kalau triple tops tuh keluarnya di atas, jadi wait and see dulu aja buat MDKA nya. Terus ada beberapa sentimen untuk Medco, meskipun teknikalnya sudah agak-agak ketinggian, mungkin bisa ditunggu retracement ya, karena saham-saham geothermal ini udah naik lumayan tinggi seperti BRPT, PGEO, dan tadi kita ada bahas KIN dan ARKO. Dan Medco ini punya dua aset geothermal, yaitu di Sarula dan Ijen, jadi bisa ditunggu retracementnya kalau belum punya Medco. Harga saham AMMN udah naik sangat signifikan sekali. Kalau tadi aku kasih lihat udah ada sedikit tanda distribusi, wait and see dulu. Terus harga minyak ini udah naik sekitaran sampai 87 dolar per barel ya dalam 1 bulan terakhir. Jadi wait and see juga ya. Kalau udah banyak naik gini, kita nunggu retracementnya dulu aja. Terus AMMN saham super trader, sayangnya enggak, karena dia nggak ada fondasinya, nggak ada sideways-nya. Kita nunggu sideways-nya. Oke, kita mau ke INKP dan juga TKIM yang kemarin breakout, dan hari ini kita justru malah jualan jangka pendeknya karena keluar ekor panjang di sini. Jangka menengahnya kita masih ngehold ya, dan ya anyway ini NKP. Terus kemudian TKIM hari ini ada yang jualan, kayaknya nyangkutersnya lumayan deh di NKP dan TKIM ini. Kita mau nge-watch Japfa, Cepin yang masih di bawah. Terus kita mau lihat sektor properti. P1 ini patternnya benar-benar downtrend banget, cuman downtrendnya dia ketahan di support di 440-an di sini. Jadi ya wait and see dulu buat P1-nya. Terus BSDE ini juga dia ketahan dari area supportnya. Jadi kayaknya sektor properti ini balik terdiskon lagi dan valuasinya balik murah lagi. Ini bisa kita watch untuk sektor properti gitu. Terus Pani, ini ada yang nanya Pani, Eni Kamsir. Paninya biarin turun dulu, bagus malahan. Ini M-Trade udah take profit, waktu itu dapat multi bagger sampai 100%, dan ini biarin turun dulu, kemungkinan sampai 3.200 atau 3.000, dan ini bisa dipakein Fibonacci retracement juga. Jadi retracementnya sekitaran 2960. Oke. Aman ketinggian, beberapa kali udah dibahas aman. Oke ya, jadi Paninya wait and see dulu aja, dia juga udah agak-agak ketinggian. Banyak yang nanya ESA, mari kita lihat ESA. Ngunci resisten sekitaran level 710 dan berpotensi untuk menuju 740 bahkan sampai ke 795 buat si ESA-nya. Nah, jadi wait and see dulu aja teman-teman. Buat yang belum punya, nunggu dia breakout dari level 710-nya. Tapi kalau yang tadi udah beli bareng M-Trade, ya udah nge-hold aja dulu. Ya bisa sampai ke 740 sampai ke 795-nya gitu. Oke, terus banyak juga di sini yang nanyain Antam. Masih sideways, wait and see dulu. Oke. Era Jaya Swasembada, ada beberapa sentimen untuk Era Jaya Swasembada atau ERA. Jadi
Ada perkembangan dari ekspansi emiten retail gadget terbesar di Indonesia. Ini fokus pada penjualan low end gadgetnya, penjualan smartphone low end-nya seperti merek Tecno dan Infinix. Ini lumayan bagus, dan kemudian bisnis ponselnya jadi income utama dia. Terus kemudian target perluasan toko awalnya 600 toko, ini jadi 400 toko aja buat efisiensi, dan bakalan diuntungkan dengan rilisnya iPhone 15 besok tanggal 13 September. Kita lihat coba buat Era. Oke. Dia lagi di area support, mantul dari area supportnya, jadi mungkin bisa buat trading jangka pendek buat Era Jaya Swasembada. Terus kita lagi mau ngintip buat Ases juga, S Hardware. S Hardware ini dia lagi sideways juga, sidewaysnya agak-agak berat sebenarnya, mau naiknya agak berat. Performance-nya di kuartal 2 2023 ini ada recovery, dan kita lumayan suka dengan Ases karena valuasinya masih terdiskon 39%, current PE-nya 17 dibandingkan dengan PE 5 tahunnya 27,9 kali. Ya meskipun kita pakai current PE ya, bukan forward PE ya, tapi kita ya ini ya cari cara yang agak-agak simple aja. Tapi secara teknikal udah naik agak ketinggian gitu. Jadi di luar Pulau Jawa, Ases ini tidak, di luar Pulau Jawa konsumennya tidak punya banyak pilihan, tapi memiliki daya beli yang cukup baik. Nah, jadi selain itu omnichannel experience dengan belanja online-nya ini dia cukup bagus, terutama untuk sale tanggal cantiknya, dan ngedorong pendapatan Ases di full year 2023. Terus aku mau review CTRA dari sektor properti sebentar ya, GIAA. Why GIAA? CTRA masih sideways aja, penjualan pemasarannya bagus, diversifikasi portfolio secara geografinya juga oke. Tapi teknikalnya, the wrong CTRA. Ya, makanya kok aneh. Teknikalnya masih sideways ya, jadi tidak mengubah analisis saya. Sama saja, teknikalnya masih sideways di sini. Wait and see dulu aja. Yang udah dekat support tadi ada BSDE. Terus kemudian BUMN Karya, mari kita lihat karya-karya ini masih agak-agak berat, meskipun kelihatan ada tanda akumulasi. Kalau naik gunakan untuk kurangin posisi dulu aja. Nah, kita mau review juga buat GIAA karena banyak banget yang nanyain GIAA. Iya, salah, bener, thank you ya. Udah diingetin ya. GIAA di sini ini dia lumayan aktif lagi, cuman masih agak-agak beresiko buat trading jangka pendek ya gengs. Jadi wait and see dulu aja. Adaro naik, kenapa PTBA enggak ya? Tumben Adaro udah naik quite a while. Trennya udah naik lumayan signifikan, dan 2 hari ini dia juga udah turun. Jadi sebenarnya kalau mau ngelihat yang masih murah, potensi upside-nya masih cukup lumayan tuh lebih ke PTBA gitu. Memang dari dulu PTBA ini yang aku perhatikan paling lelet, paling cepat itu biasanya kalau dari komoditi batubara tuh ITMG ya. Anyway, ITMG hari ini jatuh as predicted, as anticipated, dia jatuh sekitaran 8,6%-an sebesar dividennya dia. Siapa yang dapat dividen ITMG di sini boleh absen dapat dividen ITMG gitu. Boleh absen, gengs. Tulis di sini. Oke deh. Kita akan bahas saham-saham lainnya di morning briefing M-Trade besok. Watchlistnya di morning briefing M-Trade besok. Congrats Diana Simbolon dapat dividen ITMG ya. Aku malah enggak, karena aku nggak beli. Terima kasih buat semuanya. Besok kita akan live trading lagi. Masih akan live trading bersama dengan member M-Trade dan juga dengan alumni workshop super trader besok ya. Dan besok hari Rabu ya, besok masih ada live trading. Jadi abis morning briefing langsung choose live tradingnya. Jangan lupa teman-teman ya, aku mau infoin bakalan ada MV Start tanggal 23 September. Tanggal 23 September itu
teman-teman bisa dapat spesial promo dengan kode 12 Sep hanya hari ini. Mungkin besok ada lagi nggak sih promonya? Ya tergantung besok ada lagi atau enggaknya tuh belum tentu gitu. Jadi langsung aja ke mtrade.id/mvstart dengan kode promo 12 Sep gitu. Oke, untuk watchlistnya besok ada di morning briefing Mtrade. Terima kasih semuanya, sehat selalu, bye.